yang sepakat dengan pendapat ini? Siapa-siapa yang sepakat dengan pendapat ini? Saya tunjukkan ya. Sabar, sabar. Perhatikan. Nih ya. Saya balik dulu kamera saya, Bang. Lihat ya. Kita baca ini. Kita baca. Agak panjang ini ya. Agak panjang. Oke. Dari kita Bapak disebutkan gimana? Salabi, Imam Salabi. Ya nih. Perbedaan pendapat adalah hal biasa di kalangan ulama meskipun terkait dengan kemuliaan nasab dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya ya. Perhatikan. Disebutkan oleh Al-Salabi dalam kitab beliau, nih nama kitabnya ya, Tafsir Al-Quran, bahwa tokoh-tokoh pendukung pendapat pertama ini diantaranya adalah kalangan sahabat, ya, yakni Umar bin Khattab, Ali bin Abu Thalib, Abdullah bin Mas'ud, dan Al-Abbas dan Al-Muthalib. Dari kalangan tabi'in dan pengikut mereka, yakni Ka'ab, Al-Ahbar, Sa'id bin Jubair, Qatadah, Ikrimah, dan seterusnya nih. Sampai besok kita sebutin namanya nih ya. Kesadaran akan luhurnya identitas dari ras Nabi Ismail tidak menjadikan mereka mengasihkan riwayat yang menyebut bahwa Nabi Ishak adalah tokoh yang terhormat yang dimaksud. Nih, nah di sisi lain kalangan yang menyebut Nabi Ismail sebagai sosok yang dikurbankan adalah Abdullah bin Umar dan Abu Umair bin Watsilah dari kalangan sahabat. Cuman 2 orang dari kalangan sahabat. Ya, terus? Ya adalah Abdullah bin Umar dan Abu Umair. Sedangkan dari kalangan sahabat yang mengatakan itu Ishak nih, ya Umar bin Khattab, Ali bin Abu Thalib, ya banyak sekali nih, Abdullah bin Mas'ud, ini banyak banget. Nah, tadi Anda mengatakan yang paling paham Al-Quran adalah para sahabat, betul? Ya. Sementara para sahabat sendiri kebingungan, beda satu sama lain, betul? Ya, terus? Nah, sekarang bagaimana Anda percaya bahwa para sahabatlah yang mengerti Al-Quran sementara mereka sendiri saling berbeda? Ya, saya jelasin Bang, boleh nggak? Silakan. Jadi di dalam Islam itu kalau misalnya ada riwayat itu kan intinya kisah-kisah lah dari zaman dulu, dari Israiliyat, dari bangsa Israel itu pasti ada ikhtilafnya, pasti ada perbedaan pendapatnya. Sehingga yang kita ambil itu bukan siapa pelakunya, tapi apa hikmahnya. Kayak istri-istri para nabi, Nabi Lut, Nabi Nuh itu pasti ada ulama-ulama yang berbeda pendapat, siapa namanya. Tapi gak penting, yang penting hikmahnya kamu itu gak boleh mempunyai istri yang kacau seperti kan mereka. Baik, oke. Ayat ini sangat terkenal ya. Tentu Anda tahu ayat ini? Ya, tidak ada keraguan. Oke. Di dalam Al-Quran ada keraguan nggak? Tidak ada. Tidak ada. Siapa yang dibawa oleh Ibrahim hendak dipersembahkan? Kata saya tadi juga Bang, Quran itu ada kitab hukum. Berat. Bang, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Betul? Ya, betul. Tidak ada keraguan padanya, pada Al-Quran, betul? Ya, terus? Karena tidak ada keraguan pada Al-Quran, makanya para sahabat berbeda pendapat, betul? Ya, terus? Nah, perbedaan antara Umar bin Khattab dengan sahabat yang lain tentang siapa yang ingin dipersembahkan oleh Ibrahim mengindikasikan bahwa tidak ada keraguan pada Al-Quran itu, betul? Ya, betul. Iya. Karena Al-Quran itu begitu jelas dan tidak ada keraguan padanya, itulah kenapa para sahabat berbeda pendapat. Betul. Coba kayak gini aja Bang, kayak kelahiran Nabi, kayak hari kematian Nabi, itu kan ulama-ulama pasti berbeda pendapat karena itu riwayat, bukan hukum. Kalau hukum itu pasti. Loh, katanya Quran lengkap, terperinci, jelas.
Ya sangat jelas. Tapi beginilah, yang mau saya maksudkan begini. Sebenarnya ya Bang ya, dulu waktu Muhammad belum jadi nabi, konon dia jadi nabi kan katanya umur berapa? Umur 40 ya. Sebelum dia jadi nabi, betul nggak orang-orang Quraisy itu pada waktu itu mereka sudah menyembelih kurban di situ? Ya, betul. Mereka persembahkan kepada siapa? Ke berhala-berhala mereka. Kepada berhala-berhala. Sebenarnya Bang, ini mohon maaf ya Bang, mohon maaf. Kalian ini sebenarnya melanjutkan kegiatan mereka. Di Injil juga ada, kenapa kalian gak ngelakukan? Nah, pertanyaan bagus. Jadi begini Bang. Jadi, di dalam Injil, di dalam Bible, ya di dalam kitab Taurat, dahulu ya, mereka itu mempersembahkan korban-korban itu sebagai lambang bahwa betapa dosa itu harus dihukum. Jadi ketika seseorang melakukan kesalahan, maka harus darahlah yang membayar itu. Ya, terus? Jadi misalnya gini Bang, misalnya Anda bikin salah nih, Anda berbuat dosa misalnya. Sebenarnya menurut hukum Taurat, darah Anda itu harus ditumpahkan. Ya, terus? Karena Anda sudah melakukan kesalahan. Nah, tetapi Anda itu harus mempersembahkan kurban, mempersembahkan hewan gitu ya, untuk sebagai pengampunan karena ini menurut hukum Taurat ya, tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Nah, makanya imam-imam di dalam hukum Taurat itu dia membawa hewan-hewan untuk dipersembahkan sebagai pengganti dosa untuk sementara waktu. Nah, di dalam Injil, makna daripada itu sudah digenapi. Apa? Nah, maksudnya digenapi itu artinya itu sudah disempurnakan. Jadi disebutkan di dalam Bible, Yesus itu sebagai imam besar yang agung. Dia datang tidak membawa darah hewan, tetapi dia datang membawa darahnya sendiri sebagai tebusan atau pengampunan dosa. Makanya dia tidak datang. Saya bacakan ayatnya ya. Bacakan ayatnya. Sambil saya cari ayatnya, Anda boleh bicara. Ya. Stop. Nih ya, saya bacakan ya. Bacakan. Bentar. Itu ada di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang kita mulai dari 24 ya. Bentar, pelan-pelan. Inilah imam besar kami, yaitu Yesus ya. Ibrani pasal 9 ayat 25. Tapi sebelum ke 25, kita baca ayat sebelumnya dulu ya. Oke nih, saya balik dulu kamera saya. Nih, makanya kami itu mengerti Bang hukum Taurat, bukan seperti kalian yang ikut-ikutan. Nih, saya bacakan ya. Sebab kita begini, kita dari sini aja ya, dari sini. Kita bacanya dari sini biar kita tidak kehilangan konteks ya. Nih. Perhatikan ya. Kepanjangan kalau dari atas nih ya. Sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagimu. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikan secara demikian dan seterusnya ini. Jadi, segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Nah ini, sebab Kristus, maksudnya Yesus ya di sini ya, bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari apa yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Perhatikan. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja
menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Ya, terus Gitu Bang. Jadi ada historinya, ininya jelas semua. Nah, sementara di dalam iman kalian, ketika kalian mempersembahkan kurban, ternyata kurban yang kalian persembahkan itu tidak jelas asal usulnya. Coba sekarang saya tanya, kenapa harus mempersembahkan kurban kepada Allah? ya itu buat kita gak merasa memiliki semua yang kita punya bukan Dalilnya mana? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Ya ayatnya dong Bang, terjemahannya coba. Terjemahannya. Darah atau daging-daging dari hewan kurban itu gak bakal nyampe ke Allah, tapi yang nyampe itu adalah takwa kalian. Takwa itu Iya, kalau begitu ngapain kalian masih nyembeli kurban untuk Allah? Untuk apa? ya untuk tu'matan lil masakin, untuk memberikan kebaikan ke orang-orang miskin. Sini. Nah, itu namanya acara makan-makan. Bukan itu yang bilang teman-teman mereka ini acaranya makan-makan. Sudah. Ya kayak kalian aja di gereja nyanyi-nyanyi itu ya sama aja. Nyanyi-nyanyi. Bukannya kalian juga nyanyi-nyanyi? Kata siapa enggak? Oh, aduh berat ini jarang nonton channel saya ini dia nih. Pantesan masih Islam. Silakan. Ada gak? Nah, daging hewan kurban dan darahnya itu tidak sekali lagi akan sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan. Oke, berarti daging-daging itu, kurban-kurban itu tidak sampai kepada Allah, betul? Iya, yang sampai itu ada ketakwaan kita. Supaya Lalu kenapa Anda masih lakukan kayak begitu? Ya, karena kita gak merasa memiliki harta kita. Kita harus sedekahkan ke orang lain. Harus zakatkan. Bingung ngomong sama mereka ini. Apa? Anda disuruh mempersembahkan kurban-kurban itu kepada Allah, betul? Nah, betul. Karena kurban-kurban itu tidak bakalan sampai kepada Allah. Nah, terus. Ini bagaimana statement? Ini ibarat kata begini loh. Anda disuruh ngirim surat ke alamat yang surat itu nggak bakal sampai ke alamat itu. Sebentar nih. Ini ada surat nih, ada paket. Sebentar Bang, ini ada paket. Oke. Paket ini tidak akan sampai ke alamat yang dituju. Tetapi disuruh kirim ke alamat itu. Bagaimana? Islam nih. Pusing pala Barbie. Tetap baik. Gimana? Komitmennya bagus. Komitmennya bagus. Karena kan dunia ini diciptakan untuk menguji. Itu salah satu tanda ujian kita. Untuk merasa kita gak memiliki. Ujian gak merasa memiliki ini gimana? Aduh, makin pusing kita kan. Makanya saya bilang tadi, makin dijelaskan kurban itu oleh seorang muslim, maka makin tampaklah ketidakjelasan asal usulnya, saudara-saudara. Coba ya. Kenapa hewan-hewan itu dikurbankan kepada Allah? Karena tadi Anda mengatakan itu untuk mengingat apa yang dilakukan Ibrahim. Ternyata waktu kita baca peristiwa Ibrahim dalam Quran nggak jelas itu hewan apa, betul? Terus? Enggak, saya nggak membetulkan. Terus hewan apa kalau begitu? Ya itu apa saja, yang penting hewan peliharaan. Itu kan karangan Anda. Di situ sembelihan yang besar, azim. Betul? Iya, terus? Kenapa Anda katakan itu ayam? Ayam kan kecil. Di situ tidak disebutkan sembelihan itu apakah dia domba, apakah dia sapi, apakah dia kerbau, nggak disebutkan. Hanya disebutkan sembelihan yang besar. Itu pun asal usulnya hewan itu dari Allah, bukan dari kandang, betul? Ya, terus? Iya. Lalu kenapa Anda pelintir, Anda lakukan sesuatu ritual yang berbeda dengan yang dilakukan Ibrahim? Bedanya apa? Lagi pula kalau itu diganti, bisa saja yang diganti itu anaknya Ibrahim. Anaknya Ibrahim berubah jadi hewan sembelihan.
Makanya gini loh Bang, sebenarnya gini. Ya. Inti yang mau saya tunjukkan itu gini Bang ya. Saya itu hanya ingin memberitahukan kepada kalian, kembalilah kepada Taurat. Di dalam kitab Taurat jelas sekali bunyinya itu bagaimana. Nih Bang ya, nih. Saya bacakan dia di sini ya. Ketika Abraham, nih saya balik ya, mana tadi. Nah ini. Dan Abraham, oh ini. Nih, sesudah Abraham mengulurkan tangannya untuk mengambil pisau untuk menyembelih anaknya, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ini aku. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kutahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut pada belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya itu. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Tuhan yang menyediakan. Iya. Jadi Tuhan sendiri yang akan menyediakan korban baginya. Korban yang harum baginya, persembahan yang harum baginya. No, ini Anda malah. Jadi gini, maksud saya gini. Pernah sering nonton lihat wild animal begitu, pernah lihat? Acara-acara misalnya di TV-TV begitu, hewan-hewan liar gitu, pernah lihat? Ya, pernah. Nah, terus sering nggak hewan-hewan itu tanduknya itu kesangkut di belukar atau di kayu-kayu? Sering lihat? Ya, mungkin terus. Ya, banyak kejadian begitu, bahkan sampai jadi kerangka-kerangka banyak begitu. Karena dia cari makan atau gimana, tapi nyangkut tanduknya, dia nggak bisa keluar lagi. Nah, kejadian itu ilmiah semua, alamiah semua. Kita nggak bicara dongeng-dongeng. Nah, sementara di kitab Anda, ada kambing turun dari langit, betul? Ada kambing turun dari langit kan? Nah, makanya saya bilang kitab Anda ini lebih menjurus ke arah dongeng-dongeng. Siapa juga? Oh, gimana ini? Di mana kambingnya turun dari langit? Ya, terus? Nah, kambingnya turun dari langit. Teologis. Makanya saya bilang, Bang, kalau kita bicara dogma, kalau kita bicara hal-hal yang sifatnya keyakinan, itu kita nggak bisa diskusi lagi. Contoh, Anda meyakini nanti di surga itu ada bidadari-bidadari, ya kan, yang siap melayani Anda siang malam, pagi, siang, petang, sore, 70 tahun berdiri terus, ya kan? Itu namanya keyakinan yang bersifat subjektif. Oh, berarti kita harus bahas logika nih. Lu kalau kita bahas dogma ngapain? Kita debat kusir, debat anak SD. Gimana? Coba saya mau nanya ke Abang. Jadi di dalam Kristen itu kenapa sih Yesus itu harus mengorbankan dirinya gitu? Baik, jadi begini ya. Di dalam Bible, semua manusia itu telah berbuat dosa. Oke, manusia yang pertama kali diciptakan menurut Bible ya, itu adalah Adam. Adam itu artinya manusia. Nah, manusia yang pertama ini, dia gagal. Dia gagal menjadi gambar daripada Tuhan. Karena, saya harus jelasin dari awal ya. Menurut Bible, ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia itu diciptakan menurut citranya Tuhan. Menurut gambarnya Tuhan. Makanya Tuhan meniupkan roh hidup, nafas hidup ke dalam hidupnya, ke dalam hidungnya Adam ini. Menurut Al-Quran Anda seperti itu nggak? Al-Quran Anda menyatakan hal yang sama nggak? Apa? Tentang apa? Bahwa Allah meniupkan ruh ke dalam Adam. Di Quran ada, tapi mananya gak gitu. Ini nggak tahu. Baik, saya tunjukin hadisnya. Memang berat orang Islam ini nggak ngerti ajaran agama Islam. Disuruh berguru kepada ahli kitab tapi ngeyel. Saya tunjukin hadisnya. Saya tunjukin.
Iya, Sebentar ya. Waduh. Saya tunjukin hadisnya, sabar teman-teman. Kita galerinya belum jadi-jadi nih ya. Bahkan di dalam hadis itu nggak boleh mukul wajah orang itu. Karena manusia itu diciptakan dengan bentuknya. Nih, saya tunjukin. Semua hadismu juga nyontek dari Bible. Biar kalian tahu. Nih, saya tunjukin hadisnya. Saya jelasin. Tadi katanya enggak, sekarang saya jelasin. Aduh, berat bener. Nih, sebentar nih. Saya balikkan kamera saya lagi. Nih ya, saya tunjuk. Nih hadisnya ya. Makanya hadis itu dilarang mukul wajah orang. Nih. Dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuknya. Dalam bentuk siapa? Bentuk Adam, bukan bentuk Allah. Buset, ini huruf Y-nya huruf besar apa huruf kecil, Bang? Emang apa kalau Y-nya huruf besar? Aduh, berat ini. Aduh, lawan diskusi saya ini nekat terus. Ini loh, Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuknya. Nya di sini, N-nya huruf besar, ini merujuk kepada Allah. Oke, saya terima. Oh, dibilangin ngeyel. Bang, abang itu disuruh belajar sama ahli kitab. Jangan anti. Quran suruh bilang, jika kamu ragu-ragu, tanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Makanya bang, percayanya sama Quran, jangan sama ulama. Bahkan di hadis juga dilarang nih. Jika kalian saling berkelahi dengan saudaranya, maka jangan pukul wajah. Karena Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam dalam bentuknya. Terus? Nih, dalam riwayat lain disebutkan ini, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dalam bentuk Ar-Rahman. Jadi bang, Quran sama Bible itu punya pesan yang sama dalam hal penciptaan manusia. Manusia itu diciptakan dalam gambarnya sang pencipta itu. Jadi kita ini bang, kita ini merupakan manifestasi daripada Tuhan. Aslinya begitu. Boleh saya jelasin nggak bang? Sebentar, gini biar saya selesaiin. Tadi kan Anda bertanya tentang Yesus kan? Ya kan? Biar saya jelasin, biar poin saya masuk. Nih, saya jelasin lanjutannya. Kita bicara dogma nih. Nah, ketika Tuhan menciptakan manusia, manusia itu pada dasarnya diciptakan menurut gambarnya Tuhan itu. Sebagai wakilnya Tuhan itu ada di bumi ini untuk mengusahakan bumi ini. Oke? Nah, tetapi akhirnya jatuh ke dalam dosa. Manusia itu tidak lagi taat kepada sang penciptanya, tidak lagi gak sesuai dengan atau menjadi citra dari sang penciptanya, tapi dia membantah, membangkang, memberontak terhadap Tuhan itu. Akhirnya dia berbuat dosa. Dia bikin dosa ini dan lain sebagainya. Akhirnya yang terjadi sekarang bumi ini kan rusak. Manusia saling membunuh, saling sikut sana, saling sikut sini, korupsi dan lain sebagainya. Nah, makanya Adam yang pertama itu gagal. Nah, Bible bilang, Injil bilang, ada Adam yang kedua, namanya Yesus. Yesus itu sebagai Adam yang kedua, citra daripada dia. Nah, Yesus yang kedua ini berhasil. Nah, apa bentuk keberhasilannya Yesus? Keberhasilan Yesus itu disebutkan dalam Bible, dia taat sampai mati. Berarti Adam enggak? Kalau Adam nggak taat sampai matinya, dia berbuat kesalahan. Makanya seluruh keturunannya telah berbuat dosa. Di dalam hadis Anda dikatakan, seluruh anak cucu Adam itu yang lahir itu, dia menangis semua, betul? Betul. Karena apa menangis? Karena dosanya. Karena disentuh Allah, disentuh setan, betul? Nah, ada nggak yang tidak nangis? Ada. Siapa? Nabi Muhammad dan Yesus. Ngarang. Hanya menurut hadis, hanya Isa yang tidak disentuh oleh setan karena dia suci. Makanya manusia yang sempurna, yang kembali kepada fitrahnya, itu hanya Yesus. Kenapa? Karena dia tidak melakukan dosa. Sedangkan Muhammad, Musa, dan lain sebagainya itu berbuat dosa semua. Kita kan lagi bahas dogma sekarang kan? Kita udah bahas dogma ini.
Nah, makanya saya bilang yang kita itu manusia itu harus menjadikan Yesus sebagai suri tauladan kita. Jadi kita itu harus tiap hari itu mirip sama Yesus. Jangan mirip sama Muhammad. Mana? Kalau mirip sama Muhammad ya nanti kayak kelakuannya kayak Muhammad. Mau nanya lagi. Silakan. Yang mematikan di dunia ini mematikan manusia siapa, Bang? Manusia itu mati karena dosanya. Yang mematikan siapa? Yang mematikan. Ya, kalau bahasa singkatnya memang disebutkan akulah yang mematikan dan akulah yang menghidupkan. Tetapi prosesnya itu karena dosa-dosa manusia. Berarti Yesus atau Bunda Maria pas mati itu oleh siapa matinya? Pertanyaan seperti ini. Bang, apakah Muhammad itu kekasih Allah? Ya. Apakah Allah yang mencabut nyawa Muhammad? Ya, betul. Apakah Allah mencabut nyawa kekasihnya sendiri? Betul. No, berarti kejadiannya persis seperti ini, Bang. Nih. Apa? Nih. Bentar. Nih, itu kejadiannya kayak begini. Ya nih, saya tunjukin ada di gambar nih. Waduh, ini kita jadi ngulang-ulang. Ini pertanyaan orang Islam dari dulu kayak begini, teman-teman. Jadi ya beginilah diskusi kita nih. Perhatikan. Pria bunuh kekasihnya. Nah ini. Sekarang saya tanya, apakah Muhammad adalah kekasih Allah? Ya, betul. Apakah Allah membunuh Muhammad? Yang mematikan Muhammad, ya. Oke, berarti Allah membunuh kekasihnya sendiri, betul? Ya, kan supaya Muhammad mirip kayak ini. Fakta pria di Bogor membunuh kekasihnya sendiri. Berat ini teman-teman.